Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1368, aku ungkap semuanya. Orang-orang berbondong-bondong membungkukkan badan di hadapan Thomas, demi menyatakan rasa terima kasih. Beberapa di antaranya bahkan memberikan hadiah pada Thomas, tetapi semua ditolak oleh Thomas. Dr. Qin sungguh mulia dan berwibawa. Tidak salah menjadi teladan untuk generasi muda, kelak aku pasti menyuruh anakku berguru dengan Dr. Qin. Tentu saja, Dr. Qin, Anda harus memberikan arahan dan bimbingan. Semua bergelut di dunia kedokteran. Anda masih sangat muda tetapi sudah memiliki semangat yang luar biasa. Memiliki keterampilan medis yang tinggi, sungguh seperti terlahirnya kembali Hua Tuo di dunia. Dr. Qin, ini adalah nomor handphoneku, kelak jika menemui masalah, Dr. Qin boleh meneleponku langsung. Ini punyaku, Dr. Qin, ingat hubungi aku ya. Semua orang bersikap ramah pada Thomas Qin, sama sekali tidak arogan dan kasar seperti sebelumnya. Bahkan sempat berencana menginjak-injak Thomas di bawah kaki sendiri. Manusia memang seperti itu, berbicara soal perasaan, membuat orang merasa sangat tidak menentu. Bagi mereka, hidupnya anak-anak dan berada dalam keadaan aman, adalah jasa besar Dr. Qin. Jika bukan karena Dr. Qin, anak-anak mereka sangat terancam, rumah sakit tak kunjung memberi hasil, dan hanya bisa terus mengamati keadaan pasien. Situasi sangat berbahaya. Tetapi begitu Dr. Qin tiba, semua situasi berubah, mereka sama sekali tidak cemas lagi. Di usia yang masih muda, Dr. Qin menguasai keterampilan medis yang sangat tinggi, membuat mereka kagum hingga tunduk. Kali ini benar-benar kagum, benar-benar hormat pada Dr. Qin, sama sekali tidak ada lagi sikap lancang seperti sebelumnya. Baguslah jika baik-baik saja. Aku sudah harus kembali istirahat, ini sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai dokter, hati dokter bagai hati orang tua. Selesai bicara, Thomas berbalik badan, semua orang mengacungkan jempol padanya. Inilah teladan yang baik dalam dunia menis, hanya orang-orang seperti dia, yang pantas disebut sebagai pahlawan. Setelah pulang ke rumah, Thomas Qin makan dengan jumlah sangat banyak, tidur selama 1 hari 1 malam. Namun kesadarannya tak kunjung pulih sepenuhnya, karena yang terkuras memang terlalu banyak. Setiap kali makan selalu dengan porsi beberapa orang, bahkan Bibi Li pun terkejut karenanya. Tut. Thomas mengambil handphone, terlintas nama Vivin dalam latar, bukankah dia sedang marah pada dirinya? Bagaimana bisa meneleponnya di saat seperti ini? Thomas Qin, sebenarnya apa hubungan kamu dengan Dr. Qin? Tanya Vivin dengan suara berat. Aku dan Dr. Qin ya. Kami teman. Jawab Thomas sambil tersenyum. Kamu bohong, kata Vivin. Dr. Qin begitu hebat, bagaimana mungkin berteman denganmu? Dr. Qin pasti gurumu, atau mungkin orang pintar dari keluarga Qin kalian. Benar tidak? Jangan membohongiku, jika tidak, bagaimana bisa saat aku menghubungi Dr. Qin, malah sampainya ke kamu? Dalam nada bicara Vivin tersimpan sedikit rasa kesal. Thomas Qin sangat kewalahan, Vivin sungguh hebat memikirkan segalanya. Baiklah, aku ungkap semuanya, kata Thomas sambil menghela nafas. Dr. Qin adalah paman jauhku, tetapi masih muda, baru berusia 30 tahun, dulunya dia selalu bertapa di hutan dalam, tidak suka berinteraksi dengan dunia luar. Karena itulah memintaku berpura-pura menjadi Dr. Qin, agar tidak menyakiti hatimu. Benarkah? Kata Vivin dengan suara pelan, timbul rasa kecewa dalam hati. Kalau begitu, hubungan kamu dan Dr. Qin memang sangat dekat. Dr. Qin tidak ingin menyakitiku, Dr. Qin. Kata Vivin dengan bengong. Kamu punya bukti apa? Setelah berpikir sejenak, Vivin lanjut bertanya dengan serius. Soal ini ya, kamu tunggu sebentar, aku tanyakan pada Dr. Qin. Thomas Qin tersenyum pahit dalam hati, kelihatannya Vivin memang tidak mudah dibohongi,
Tetapi dialah orang pertama yang menanyakan hubungan dirinya dengan Dr. Qin. Baguslah jika begitu, dengan begitu dirinya pun tidak perlu dijadikan kambing hitam lagi. Hanya saja yang menjadi kambing hitam kali ini malah dirinya sendiri. Kata Dr. Qin, di bagian bokongmu ada sebuah tahi lalat merah. Setelah berpikir keras, akhirnya demi membuat Vivin percaya, Thomas Qin terpaksa mengungkit tahi lalat merah yang dia lihat saat menyembuhkan Vivin. Kamu. Vivin sontak merasa kesal. Menggigit bibir dengan kuat, merasa sangat malu, bagaimana mungkin Dr. Qin membocorkan rahasia itu ke orang lain. Vivin tahu, Dr. Qin pasti memiliki hubungan dengan Thomas Qin. Setelah diyakinkan seperti itu, dia pun menjadi semakin percaya. Dengan siapa kamu menelepon? Vivin, beritahu kakak sepupumu. Thomas, malam ini makan di rumah. Ibu menyiapkan banyak makanan enak, agar membersihkan hawa-hawa buruk dalam dirimu. Di ujung telepon, suara tante kedua terdengar oleh Thomas. Tidak perlu aku ulangi sekali lagi ya. Suara ibuku sudah cukup jelas, semua lantai mendengarnya. Dia memasak masakan enak, kamu beruntung sekali, cepatlah datang. Kata Vivin sambil tersenyum. Suasana hatinya sedang sangat baik. Kelihatannya dalam hati Dr. Qin, dirinya menempati posisi yang cukup tinggi. Dr. Qin takut menyakiti hatinya, maka meminta kakak elparnya yang berkomunikasi. Hal ini cukup menunjukkan bahkan Dr. Qin adalah seorang laki-laki berhati hangat. Baiklah, sebentar lagi aku ke sana, soal makan akulah jagonya. Thomas sangat senang mendengarnya. Belakangan ini dia telah membuat elbu angkatnya itu kaget setengah mati. Takut sekali dia makan kebanyakan hingga timbul penyakit. Oh ya, masih ada satu hal yang ingin aku tanyakan, Kak Thomas. Apakah Dr. Qin sudah menikah? Kata Vivin dengan suara terpatah-patah dari ujung telepon. Ini adalah masalah pribadi, jika aku menjawabmu langsung, rasanya tidak terlalu baik deh. Kata Thomas dengan perasaan ragu. Kelihatannya Vivin sungguh menyimpan maksud pada Dr. Qin. Katakan tidak, cepat, kelak jika ada masalah di rumah sakit kami, aku akan memanggilmu ikut bersama. Kata Vivin dengan panik. Sampai saat ini Dr. Qin belum memiliki pasangan pernikahan. Jawab Thomas Qin, pacar memang ada, tetapi sampai saat ini belum menikah, hanya itu yang bisa dikatakan pada Vivin. Itu artinya aku masih memiliki kesempatan. Hehehe, kata Vivin dalam hati dengan perasaan riang. Aku peringatkan kamu, Thomas Qin, awas saja jika kamu berani sembarang bicara, membocorkan semua yang aku katakan. Hati Vivin dipenuhi rasa gembira, Dr. Qin belum memiliki pasangan, dengan begitu dirinya memiliki kesempatan yang sangat besar. Dalam hati meronta-ronta, Vivin sudah yakin memilih Dr. Qin, tidak akan berubah selamanya. Vivin melihat sekilas tubuh sendiri, dia harus menikah dengan Dr. Qin, bagaimanapun caranya, dia harus mendapatkan Dr. Qin, itu adalah tujuan perjuangan hidupnya. Wibawa Dr. Qin, ilmu dan bakat yang dimiliki Dr. Qin, dan hati Dr. Qin yang begitu mulia, membuat Vivin tergila-gila. Sejak awal dia sudah merasa yakin dalam hati, Dr. Qin pasti akan menjadi suaminya. Berpikir demikian Vivin merasa semakin yakin. Kali ini dirinya menjadi orang yang pertama kali disembuhkan oleh Dr. Qin. Sudah cukup terlihat, jika orang lain, bagaimana mungkin mengutamakan keselamatan dirinya. Hanya Dr. Qin yang bisa melakukannya, hanya Dr. Qin pasangan idamannya. Mungkin saja ini adalah sebuah pertanda bahwa Dr. Qin memang ditakdirkan berjodoh dengan dirinya, dan di situasi mendesak seperti itu, siapa lagi yang disembuhkan Dr. Qin jika bukan dirinya? Dan dalam keadaan tidak sadar, dia bisa merasakan dengan jelas betapa besar rasa peduli Dr. Qin padanya. Bagi Vivin, dirinya sudah pasti akan berkeluarga dan hidup selamanya bersama Dr. Qin. Kini dengan adanya perkataan Thomas Qin sebagai penengah, Vivin merasakan hubungannya dengan Dr. Qin semakin dekat. Benar kata pepatah, mengandalkan seseorang demi meraih sebuah keinginan,
Thomas adalah kakak sepupunya, dalam masalah seperti ini dia harus memberi bantuan dan dukungan. Hati Vivin penuh kegembiraan, meski dia belum pernah bertemu langsung dengan Dr. Qin, tetapi dari segi tubuh dan paras, Dr. Qin pasti termasuk tipe yang paling dirinya sukai. Dr. Qin, seumur hidup ini aku akan bersamamu, hehehe. Kata Vivin sambil tertawa kegirangan memeluk handphonenya. Ting, tong. Siapa? Cepat bukakan pintu. Vivin, coba lihat siapa yang datang, jangan bilang kakak Thomas, mu. Kenapa cepat sekali? Kata Ernie Tang sambil memasak di dalam dapur. Baiklah. Vivin segera bergegas membukakan pintu, dia baru saja selesai telepon dengan Thomas Qin, mungkinkah orang itu tiba secepat ini? Vivin membuka pintu, raut wajah seketika menjadi aneh. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.